dia lupa beristighfar, dia nikmat dalam melakukan dosanya, sampai kemudian ada masa di mana Allah langsung mengazabnya, langsung memberikan hukuman untuknya. Nah, ini yang berbahaya. Dalam surah Al-Qalam ayat 44, teman-teman lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami, kata Allah, akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi, kebalikan nih, semua tindakan maksiat yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kenikmatan. Kok bisa? Iya, supaya dia menjadi lupa untuk beristighfar. Sehingga dia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Setelah itu baru nanti Allah kumpulkan dan Allah berikan semua hukumannya. Itulah istidraj. Ya, jadi sekarang teman-teman sudah paham istidraj itu apa? Jebakan yang berupa limpahan kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang yang terus-menerus bermaksiat kepadanya. Teman-teman kan tahu kan hakikat berbuat dosa, ini nasihat buat Uma. Hakikat berbuat dosa itu justru kalau Allah segerakan hukumannya, contoh misalnya, contoh ya sederhana. Ada orang yang berzina di zamannya Rasul. Kemudian orang itu datang datang kepada Rasulullah SAW minta hukuman. Kemudian kata Rasul ditangguhkanlah ya karena anak itu punya bayi dan sebagainya. Rasul bilang kamu kalau punya bayi kamu susui bayimu itu sampai nanti kalau sudah cukup umurnya kamu datang lagi. Jadi akhirnya wanita itu menyusui dulu bayinya sampai bayinya umur 2 tahun kira-kira datang lagi kepada Rasul dan kemudian minta hukuman. Akhirnya dihukum. Dihukum pada saat itu dihukum rajam kalau nggak salah ya. Akhirnya perempuan itu mati gitu karena hukumannya. Terus orang-orang mengatakan, ih perempuan ini hina ya, perempuan ini hina. Dia mati dalam keadaan hina karena dia adalah seseorang yang dirajam, seseorang yang matinya gara-gara berzina. Tapi Rasulullah SAW justru memuji perempuan ini. Disegerakan hukumannya oleh Allah SWT, bersih dia dari dosa. Ya, bersih dari dosa perempuan ini. Nanti kembali ke hadapan Allah SWT sudah bersih dari dosa karena sudah menerima hukuman itu di dunia. Tapi kalau istidraj, maksiat yang dilakukan dan dia terlena dengan maksiat itu, dia rasa nggak ada apa-apa dari perbuatan maksiatnya, maka Allah kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit semua dosa itu. Dia lupa beristighfar, dia nikmat dalam melakukan dosanya, sampai kemudian ada masa di mana Allah langsung mengazabnya, langsung memberikan hukuman untuknya. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi sekarang teman-teman sudah tahu makna dari istidraj. Dia adalah jebakan kenikmatan. Istidraj ini bukan tanda rahmat Allah, melainkan ini suatu hal yang berbahaya. Pemberian berupa kenikmatan dunia membuat seseorang ini terlena dan terkesan dia ngerasa aman dalam melakukan dosanya, padahal hidupnya senantiasa dalam murkanya Allah. Ingat semua perbuatan dosa ada balasannya kan? Tapi kalau istidraj ditunda aja balasannya. Ya, jadi istidraj itu jebakan kenikmatan. Istidraj itu adalah penundaan hukuman. Hukuman bagi orang yang terus-menerus melakukan maksiat, ya, tapi azabnya atau hukumannya nggak disegerakan, ditunda. Kenikmatan ini membuat dia akhirnya menjadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istidraj ini kalau kita lihat orang yang melakukan maksiat, ya, dia sedang berada dalam ujian yang sangat berbahaya karena membuat dia merasa sombong dan lalai, ya kan? Dari dosanya dia lalai. Justru teman-teman semua, justru ketika engkau melakukan dosa, engkau masih hatimu merasa ya Allah aku melakukan dosa, kemudian teman-teman bertobat, teman-teman menangis, justru itu bagus, luar biasa bagus, sangat bagus. Seseorang bercerita, aku telah melakukan dosa ini, gimana cara aku bertobat kepada Allah, gimana cara aku berhenti. Seseorang bercerita, aku kecanduan nonton film pornografi, ya, sesuatu film yang gak bagus gitu, gimana bisa berhenti, itu bagus. Artinya ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena hatinya masih hidup, masih ada perasaan gelisah ketika berbuat dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah segala sesuatu yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan kau nggak ingin orang lain tahu. Dan sepanjang hatimu merasa gelisah dan ketakutan dan ngerasa nggak tenang karena perbuatan dosa, itu bagus, tandanya hatimu masih hidup.
Teman-teman tahu kan kondisi hati ada 3 kan. Pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tenang, hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kedua, qalbun marid, ada di mana hati kita sakit, penyakit, ada sakit di sini, ada penyakit di sini. Kita sakit, ruh kita, kalbu kita, hati kita ngerasa sakit, mungkin karena sakit karena perbuatan dosa, kita gelisah dan sebagainya. Ada qalbun mayyit. Kalau qalbun marid ada kesempatan untuk diobatin, jadi sembuh. Qalbun mayit udah mati, udah nggak berasa apa-apa lagi. Saking banyak perbuatan dosa, udah ngerasa lalai, santai-santai, aman. Baru ntar Allah kasih istidroj. Jadi dalam istidroj ini masih bicara tentang makna ya, bahwa ada bahaya yang tersembunyi. Orang yang terkena istidroj tidak menyadari bahwa nikmat yang mereka terima adalah bentuk ujian yang sangat berbahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buat mereka apa? Semakin lalai, semakin nikmat dan melanjutkan perbuatan dosa tersebut, dan akhirnya mereka akan menerima hukuman yang lebih parah. Contoh dalam Quran tadi akan mengatakan apa? Dalam surah Al-Qalam 44, Al-Qalam 44 ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Oke, jadi itu teman-teman sudah lihat tentang makna dari istidraj. Surah Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah katakan, maka ketika mereka melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, maka kami pun membuka pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Sehingga ketika mereka merasa gembira dengan apa yang Allah berikan, Allah. Kemudian apalagi? Kemudian yang terjadi adalah Allah siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya. Allah siksa mereka, ya. Dan ketika itu mereka, ini ayat tentang istidraj. Ini ayat tentang istidraj. Jadi segala macam keindahan dunia, kenikmatan dosa yang kau lakukan itu seringkali membuat kau tenggelam, terlena dalam buayan kenikmatan itu. Nah ini bahaya ini teman-teman semua. Ketika engkau buat maksiat dan engkau ngerasa tenang-tenang aja, itu bahaya. Tapi ketika engkau buat maksiat, hatimu masih terus merasa gelisah, engkau merasa ketakutan, masih ada air mata yang menangis dari pipimu, dan kau sadari bahwa itu perbuatan dosa, maka bersyukurlah bahwa engkau masih dalam keadaan punya iman di hatimu gitu. Masih dalam keadaan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman semua, ketika teman-teman melakukan perbuatan dosa, selain teman-teman ucapkan astagfirullah, teman-teman bisa ucap alhamdulillah loh. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah karena Allah masih berikan rasa nggak nyaman atas perbuatan dosa itu. Masih gelisah itu udah alhamdulillah teman-teman semua. Jadi teman-teman buat dosa astagfirullahaladzim, kemudian sholat taubat, terus teman-teman alhamdulillah ya Allah masih diberikan rasa bahwa ini nggak benar, masih diberikan rasa bahwa gelisah, masih diberikan rasa bahwa rasa takut dalam perbuatan dosa. Alhamdulillah ada orang buat dosa terus-menerus dan nyaman terbuai dengan dosa itu. Itulah saat dimana istidraj akan datang, gitu ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Apabila engkau lihat seorang hamba masih mendapat karunia dunia, masih mendapat kenikmatan dunia dari Allah, kemudian sesuka hatinya dia masih gemar melakukan maksiat, sesungguhnya itu bukan karunia Allah, tapi itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang pertanyaannya, contoh istidraj gimana sih dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, istidraj itu seperti apa? Contohnya kisah Firaun. Firaun, ya teman-teman. Firaun itu Raja Ramses II. Firaun itu bukan nama orang ya. Firaun itu adalah raja. Jadi Firaun itu banyak di Mesir silih berganti karena itu raja. Nah, nama rajanya di masa Nabi Musa namanya Ramses II. Masih ada tuh muminya di Museum Mesir. Masih ada. Teman-teman bisa lihat Ramses II itu masih ada muminya. Terselamatkan muminya itu. Masih kita bisa lihat muminya. Jadi, contoh istidraj itu adalah Firaun misalnya ya. Coba teman-teman ingat kisah Firaun. Firaun diberikan kekuasaan yang besar bertahun-tahun, ya. Namun apa yang dilakukan? Bertahun-tahun juga mengaku sebagai Tuhan, bertahun-tahun juga menolak kebenaran. Hingga istidraj, Allah kasih nikmat, dan Allah azab terakhirnya langsung, yaitu apa? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Siapa lagi di dalam Al-Quran kisah istidraj? Qarun. Tahu kisah Qarun teman-teman semua? Dulu Qarun itu orang miskin.
Dia bilang sama Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong doakan aku. Kau kan bisa bicara pada Allah. Tolong doakan aku capek jadi orang miskin. Korun tuh orang taat loh dulunya. Waktu miskin taat. Tapi ketika Nabi Musa doa, kemudian Allah kabulkan Korun jadi kaya raya. Allah berikan nikmat, limpahan nikmat, nikmat. Kemudian akhirnya sombong. Kan Korun itu kan diceritakan setiap hari itu membawa pemuda-pemuda yang gagah, membawa kunci-kunci apa tempat harta itu diletakkan, kuncinya aja udah gede banget gitu, dipamerkan di depan orang banyak. Allah kasih kenikmatan terus menerus bertahun-tahun, tapi Korun terus menerus bermaksiat kepada Allah SWT. Sombongnya luar biasa, bahkan mengatakan bahwa aku ini diriku sendiri. Lupa dia bahwa segala sesuatu Allah yang memberikan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Istidraj. Dan Allah menenggelamkan Korun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Makanya konon katanya harta karun itu berasal dari kisahnya Korun. Ya, harta karun itu kan harta yang ditemukan di dalam tanah kan. Sama seperti kisahnya Korun yang Allah tenggelamkan di dalam tanah beserta harta-hartanya. Siapa lagi? Coba kalau ingat-ingat kisah dalam Al-Quran, kisah istidraj teman-teman sekalian. Ada contohnya kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad itu juga diceritakan dalam Quran. Kaum Thamud. Kaum Ma'ad itu apa? Kaum Ma'ad itu kaum yang diberikan kekuatan, ya, kekuatan, kemakmuran luar biasa, tapi sombong dan menolak ajaran Nabi Hud alaihi salam. Ya, kaum Ma'ad itu kan bangsanya yang besar, makmur, kuat, tapi maksiat terus-menerus menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Maka Allah apa? Allah hancurkan. Dengan apa? Dengan angin topan. Hancurlah tempat itu. Kemudian apalagi kaum Samud. Kaum Samud apa? Allah berikan kemampuan untuk orang-orang kaum Samud ini memahat gunung-gunung jadi rumah. Gunung batu-batu itu dipahat loh jadi rumah. Mungkin kalau nggak terlalu terkenal ya kaum Samud itu gimana sih gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ke Jordan terus teman-teman ngeliat Petra. Pernah ngeliat nggak tuh Petra tuh? Uma kebetulan pernah ke Petra. Jadi Uma kagum. Batu setinggi itu bisa dipahat loh. Jadi istana megah gitu. Keren banget. Di dalamnya tuh rumah tuh keren banget. Semuanya dari batu bisa dipahat. Ya kurang lebih begitu. Kamu Samud juga begitu. Mereka memahat gunung-gunung itu jadi rumah. Keren banget di masa itu loh. Batu yang jadi megahnya luar biasa. Tapi mereka mendustakan Nabi Soleh. Allah kasih istidraj, dikasih kenikmatan luar biasa. Akhirnya karena nggak taat kepada Allah, maka Allah tunda hukumnya. Ketika Allah tunda, kalau tunda kan numpuk kan. Kalau segera dibalas itu kan artinya langsung dibalas. Kalau tunda kan numpuk. Akhirnya gara-gara numpuk jadi besar, maka Allah langsung mengazab kaum Tsamud gitu ya. Jadi contoh-contoh dalam Quran itu yang tadi saya sebutkan, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 178. Ini contoh-contoh ayat yang terkait dengan istidraj ya. Ali Imran 178, Al-A'raf 182, dan Al-An'am 44 tadi semua sudah bacakan. Teman-teman nanti tadabbur aja di rumah. Ali Imran ini 178 apa kata Allah? Janganlah kalian orang-orang kafir ya, orang-orang nggak beriman kepada Allah menyangka bahwa pemberian tangguh Allah kepada mereka adalah lebih baik kepada mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh, kami menunda kepada mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa-dosa mereka. Jadi Allah tunda hukumannya ya supaya bertambah dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ya, jadi Allah menunda azab agar dosa mereka semakin banyak. Itu dalam surah Ali Imran 178. Surah Al-A'raf 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami berikan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Ya, ini juga ayat-ayat tentang istidraj. Ya, bagaimana Allah menunda hukuman untuk orang-orang maksiat, memberikan mereka berangsur-angsur, ya, memberikan mereka kenikmatan luar biasa, tapi mereka sesungguhnya sedikit demi sedikit daroja, sedikit demi sedikit kemudian menuju kepada kehancuran tanpa mereka sadari. Al-An'am 44 tadi Mas sudah jelaskan juga. Oke, jadi itu kisah tentang orang-orang yang mendapatkan istidraj di Quran. Nah, sekarang subbab baru mau bahas ciri-ciri istidraj yang sebagai seorang mukmin kita ini, gimana kita harus waspada terhadap istidraj? Jangan-jangan yang kita dapatin selama ini bukan nikmat dari Allah, tapi istidraj. Nah, ciri-ciri istidraj itu apa? Jadi kita waspada. Kita ini sebenarnya lagi dalam keadaan dikasih nikmat atau dikasih istidraj nih gitu. Maka ciri-ciri istidraj. Ciri-ciri istidraj yang harus kita waspadai. Apa ciri-ciri istidraj? Pertama,
Ciri-ciri istidraj, teman-teman harus perhatikan ini. Kenikmatan terus bertambah meskipun maksiat berlanjut. Karena itu nggak matching. Kalau teman-teman buat maksiat, itu ya Allah, mau bicara ini juga Allah terus minta ampun sama Allah ya teman-teman semua. Doain ya teman-teman, mau juga pengen jadi orang baik. Doain ya teman-teman. Pengen juga jadi orang baik. Kemarin banyak dosa, banyak salah, tapi pengen jadi orang baik. Kadang-kadang mau ceramah kayak gini, ini nasihat untuk di rumah sendiri gitu ya. Jadi, ciri-ciri istidraj itu apa? Kenikmatan dunia itu terus bertambah meskipun maksiat itu berlanjut. Hakikatnya orang buat dosa tuh, teman-teman semua, itu ketakutan. Karena kalau nggak Allah hukum, Uma punya guru, punya syekh. Sebelum Uma lanjut ini ya, sebentar Uma cerita dulu. Bismillah. Di Mesir ini Uma punya guru, punya syekh. Guru itu berceramah suatu ketika. Saya tuh kalau buat dosa, Allah pasti langsung menghukum saya dengan cepat. Bisa saat itu juga atau dalam waktu dekat. Itu orang soleh teman-teman semua. Jadi Allah kasih peringatan supaya dia stop berbuat maksiat itu dengan cepat. Jadi dia bilang, kalau saya buat dosa, pasti hukuman Allah langsung Allah berikan pada saya. Alhamdulillah, bahagia sekali kan? Kenapa bahagia? Karena dengan begitu jadi dia akan stop berbuat dosa gitu. Karena hukuman Allah langsung dirasakan untuk orang-orang soleh ini. Dikatakan karena kalau begitu apa? Nasihatnya setiap kali saya kepleset, Allah langsung hukum gitu. Namun istidraj ini ciri-cirinya pertama kenikmatan terus berlanjut, kenikmatan dunia berlanjut meskipun kenikmatan dunia bertambah, maksiat berlanjut. Ya, jadi Allah terus berikan kenikmatan hartanya, kesehatannya, kedudukannya, walaupun dia terus menerus dalam perbuatan maksiat. Ya, kemudian yang kedua, ciri-ciri istidraj itu apa? Lalai dari bersyukur dan beribadah kepada Allah. Orang yang diberikan istidraj dalam keadaan ditimpakan istidraj oleh Allah, dia akan lalai dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia peroleh, nggak lupa untuk terima kasih sama Allah. Mereka lalai dalam ibadahnya, mereka lalai dalam sholatnya, dalam ibadah-ibadah lainnya. Mereka ngerasa nggak perlu tuh Allah dalam kehidupan saya, karena kenikmatan yang saya dapatkan mudah banget gitu. Kenikmatan yang didapatkan ini sebenarnya justru menjauhkan dia dari Allah. Kan ada orang yang dapat nikmat semuanya sehat, kaya raya, ke sana ke sini gampang, kan ada kan. Sehingga dia ngerasa nggak perlu aja sama Allah gitu. Nggak doa aja semuanya udah ada kok. Nggak kerja keras aja semuanya udah ada kok gitu. Jadi dia lalai dan bersyukur. Lalai dari bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT. Karena ngerasa semua nikmat itu datang aja langsung kepada dia dengan begitu mudah. Tanpa perlu usaha yang sangat keras atau doa terus-menerus, nggak perlu doa juga udah datang gitu. Jadi ciri-ciri istidraj adalah lalai dari bersyukur dan beribadah. Ketiga, ciri-ciri istidraj apa? Merasa aman dari azab Allah. Merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ciri istidraj, engkau merasa aman dari azab Allah. Engkau merasa bahwa nikmat yang diberikan ini ya memang tanda Allah cinta sama saya. Jadi dia lupa bahwa dosa yang dia buat itu, setiap dosa yang dia buat, maka akan mendapatkan azab Allah SWT. Ya, jadi tadi poin nomor 3, dia merasa aman dari azab Allah SWT. Teman-teman lihat surah Ali Imran 178. Ya, tadi Uma sudah bacakan ayatnya kan. Jangan sekali-kali orang-orang ini menyangka bahwa Allah memberikan penundaan kepada mereka. Itu adalah baik untuk mereka. Sesungguhnya Allah menunda semua itu, hukuman itu kepada mereka supaya mereka bertambah dosa-dosa mereka. Keempat, apa ciri-ciri istidraj? Engkau jadi semakin jauh dengan kebenaran. Biasanya orang istidraj ini kan menutup diri dari peringatan, menutup diri dari nasihat, ya kan? Bukannya dia dekat sama Allah karena Allah memberikan sebuah nikmat, tapi justru hatinya jadi sombong, jadi angkuh, jadi sulit menerima kebenaran, jadi dia ngerasa benar sendiri. Dosa itu harusnya kan kita buat, kita ngerasa bersalah teman-teman semua. Tapi orang yang kena istidraj ini, ketika dia buat dosa, itu jadi dianggap biasa dosa itu. Bahkan kadang-kadang seolah-olah dia ngerasa aman aja, nggak ada dampak buruknya kok. Jadi membuat dia jauh daripada pintu taubat. Sementara Rasulullah SAW ngajarin kita untuk introspeksi diri dan terus minta perlindungan dari Allah dari istidraj. Minta perlindungan kepada Allah dari istidraj. Caranya gimana? Ya caranya menyadari bahwa semua nikmat semuanya Allah yang berikan dan nikmat itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk melalaikan. Ya. Gitu ya teman-teman semua. Ada seorang ulama memberikan nasihat yang indah banget kalimatnya.
ulama ini mengatakan Allah memberikan kesempatan pada seseorang yang berbuat zalim dan Allah tidak menyegerakan siksaannya. Itu adalah bentuk ujian yang luar biasa. Di antara sikap istidraj adalah diberi kesempatan untuk berbuat zalim dan tidak segera dihukum sehingga dia melakukan kezaliman kepada manusia. Jika Allah mengazabnya dengan azab yang pedih, ya, ketika Allah mengazab maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Ahmad? Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan pada diri kalian, tapi yang aku khawatirkan justru apabila dunia ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dulu dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Lalu kalian pun memperebutkannya hingga akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dahulu dunia itu pun membinasakan mereka. Ya, jadi Allah bentangkan semua nikmat dan kita terlena, terbuai, tenggelam dengan segala nikmat-nikmat itu. Nah, ini yang berbahaya. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi hati-hati, teliti ketika kita berbuat maksiat, teliti apa yang kita dapatkan ini adalah istidraj atau betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman teliti dengan itu. Nah, Uma sedikit membahas mengenai dosa-dosa yang teman-teman lakukan, yang kita lakukan. Apakah teman-teman kira teman-teman selamat akan dosa-dosa itu? Enggak, dosa-dosa itu ada balasannya. Balasannya bisa sekarang juga kayak orang-orang salih yang tadi mau ceritakan ya, langsung dibalas dengan hukuman oleh Allah SWT. Ikan perbuatan dosanya, ada yang Allah tunda maksiat-maksiat itu. Ada yang Allah tunda sehingga dia menjadi lebih besar dan lebih besar. Minta sama Allah supaya, karena kenapa? Dosa itu, hati-hati loh teman-teman. Dosa itu nggak hanya mengotori hati ya, tapi dosa itu mempengaruhi rezekimu, mempengaruhi ilmumu, mempengaruhi hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi dosa itu pasti ada dampak. Orang-orang soleh di zaman dulu, bahkan kalau dia buat dosa, anaknya itu ngerasain, kena dampak perbuatan dosa itu. Jadi ada kisah orang-orang soleh zaman dulu, kalau terjadi apa-apa sama keluarganya, keluarganya nanya, ayah apakah ada perbuatan dosa yang kau lakukan gitu. Karena berdampak kepada keturunannya, berdampak pada orang-orang sekitarnya. Ya, jadi terakhir nih sebelum sebelum umat tutup pada hari ini teman-teman semua, perkara yang teman-teman harus sadari, perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan itu nggak mungkin nggak ada balasannya. Harusnya satu paket dosa ada balasannya, satu paket. Dia itu ibarat racun. Kita buat dosa, ibarat kita lagi minum racun. Racun kan tingkatannya beragam kan teman-teman semua ya, tergantung dosa yang kalian buat juga. Tingkatannya beragam. Tapi racun itu berefek, mau sedikit dia berefek dalam kehidupan kita. Itu hakikatnya dosa begitu. Kita buat kehidupan kita. Ya, teman-teman nggak mungkin nggak ada efek. Coba lihat dosa yang dilakukan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya makan buah gitu kan. Akhirnya dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penderitaan, kesedihan dan segala macam di muka bumi ini. Jadi jadi yang kita ingat di kepala kita, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, semakin besar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga ada hadis yang sangat terkenal, jika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika terus berbuat dosa, titik-titik hitamnya semakin banyak ya. Jadi keras hatinya, lama-lama jadi semakin keras sehingga jadi batu deh hatinya, nggak bisa merasakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Rasul pernah bilang kalau kamu berbuat apa-apa atau kamu lagi pengen apa-apa, minta fatwa pada hatimu. Karena hatimu itu adalah jujur, bicara kejujuran, bicara kebenaran. Itu hati yang bersih. Tapi hati yang penuh dengan dosa, kamu nggak bisa tanya sama hatimu lagi. Jadi terakhir pada hari ini, umat tambahin sedikit tentang dampak buruk kita berbuat dosa dan maksiat yang kita masih terlena dengan perbuatan dosa, sementara Allah masih kasih nikmat yang berupa istidraj itu. Dampak burukmu yang harus kau sadari, seharusnya kalau kau buat dosa, maka ada hal-hal yang akan kau dapatkan. Apa itu? Dosamu itu akan menghalangi masuknya ilmu. Ketika kau buat dosa, jadi kita agak bahas sedikit melenceng ya sebagai penutup pada hari ini. Dampak engkau berbuat dosa teman-teman semua. Pertama, menghalangi masuknya ilmu. Di antara dampak jelek berbuat dosa itu adalah ilmu sulit masuk. Makanya hafal Quran itu paling nggak bisa kalau buat maksiat, nggak bisa dia ngafalin Quran. Adapun kalau Allah kasih hafalan Qurannya cepat, istidraj. Istidraj, masih terus jalan tapi ilmunya, karena harusnya berbuat maksiat harusnya terhalangi masuknya ilmu. Itu satu paket begitu.
ya. Karena apa? Karena ilmu adalah cahaya. Allah masukkan ke dalam hati kamu gitu. Sedangkan maksiat itu memadamkan cahaya itu. Gitu kan? Kemudian yang kedua, kalau kau buat dosa, harusnya dosa itu menghalangi datangnya rezeki. Jadi kalau kebalikannya namanya istidraj. Dosa itu yang kedua, maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena perbuatan dosa yang diperbuatnya. Sementara takwa itu apa? Menjadi kunci pembuka rezeki. Ya. Ketiga, harusnya orang yang buat maksiat itu hatinya akan pasti terus akan merasa hampa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang yang pelaku maksiat itu dia akan ngerasa kesepian dalam hatinya, yang buat hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala akan terasa sangat jauh. Pernah nggak dalam keadaan hubunganmu sama Allah ngerasa sangat jauh? Kenapa? Kau rasa kesepian. Kenapa? Ya karena kau jauh dari kekasihmu, kau jauh dari Allah karena maksiat yang kau lakukan. Gitu ya. Maksiat itu yang keempat, harusnya ketika kau berbuat maksiat, maka membuat dirimu itu merasa asing di tengah-tengah orang baik. Itu hukuman tuh orang-orang yang berbuat maksiat itu. Kau merasa asing di tengah orang-orang baik. Maksiat yang kau lakukan itu harusnya membuat semua urusanmu akan sulit. Tapi kalau urusanmu gampang, namanya istidraj. Jadi maksiat itu membuat urusanmu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau rasa kok semuanya serba sulit, serba sulit, serba sulit, coba back to Allah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Siapa yang meninggalkan takwa akan mendapatkan urusannya jadi sulit. Ya, menjadi sulit gitu ya teman-teman. Teman-teman lihat aja surah At-Talaq 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagikan jalan keluar untuknya. Allah memberikan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka, gitu kan? Maksiat yang kau lakukan akan menghadirkan kegelapan dalam hatimu, kegelapan dalam hati pelakunya, teman-teman semua ngerasa gelap. Maksiat yang kau lakukan akan melemahkan hatimu, akan melemahkan tubuhmu. Jadi kalau tubuhmu makin kuat, hatimu makin kuat, namanya istidraj, gitu ya teman-teman semua. Maksiat itu menghalangimu dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu akan menghilangkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupanmu. Jadi itulah dampak-dampak dari maksiat. Maksiat itu akan melahirkan dosa lagi yang lain, dosa lagi yang lain, dosa lagi yang lain. Karena nggak mungkin cuman satu kali, orang nggak mungkin ujuk-ujuk berzina tuh nggak mungkin teman-teman semua. Orang dikit-dikit tuh ngeliat dulu, pandang dulu, pegang dulu, ini dulu, baru lama-lama zina misalnya. Orang tuh nggak mungkin langsung apa berbuat dosa besar, nggak mungkin, step by step. Jadi dosa melahirkan dosa-dosa yang lain lagi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita setiap kali kita berbuat dosa hati kita masih terus gelisah. Setiap kali kita berbuat dosa kita masih terus bertobat kepada Allah dengan linangan air mata. Setiap kali kita ingin minta terus kepada Allah supaya bisa keluar dari lingkaran nggak baik ini gitu. Keluar dari kebiasaan dosa demi dosa yang kita lakukan. Semoga Allah, kita minta sama Allah kekuatan, ya Allah berikan kekuatan untuk mampu menghentikan perbuatan dosa ini supaya istidraj itu nggak datang. Jadi sekarang ketika semua nikmat waspada, teman-teman waspada, diri umat waspada, ya Allah waspada. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan untuk bisa meninggalkan maksiat, mudahkan untuk keluar dari lingkaran maksiat. Uma baca dulu di forum chat sebentar. Ya, ada yang nanya, ini siapa yang nanya? Oke. Dari Mbak Fiona. Bismillah Uma, mau bertanya bagaimana menumbuhkan rasa takut dan penyesalan dalam diri setelah melakukan dosa. Keadaannya baru sampai menyadari saja bahwa hal tersebut dosa, namun rasa penyesalan masih belum tumbuh, masih kadang terlena. Oke, jadi ini ada yang nanya nih. Ini pasti kita rasain juga pertanyaan ini. Jadi ada yang nanya, berbuat dosa tapi hatinya masih belum ngerasa itu dosa gitu. Itulah ya kurang lebih ya, mudah-mudahan memang nggak salah memahami. Gimana caranya ya numbuhin bahwa hati kita gelisah karena itu melakukan perbuatan dosa? Eh, Caranya adalah ini aja udah bertanya begini aja udah bagus. Artinya apa? Artinya peduli bahwa artinya sadar bahwa engkau telah melakukan dosa. Jadi bersyukur terima kasih ya Allah, hatinya masih diberikan kepekaan untuk menyadari. Jadi bukan berarti engkau tidak menyadari, tidak. Dengan bertanya ini adalah satu bentuk bahwa engkau menyadari itu gitu. Maka caranya gimana? Hmm, dalam seharian ini kan teman-teman, kita kan berkomunikasi ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman punya nggak sih orang yang dicintai, entah suami, kayak entah anak, kayak entah siapa yang paling cintai? Nggak mungkin kan kita jauh sama dia, ya kan? Kita akan rasa rindu dan pengen terus ngobrol, ya kan? Ada orang bilang, oh, apa kunci dari kebahagiaan itu ngobrol, yang ngobrol sama Allah, ngobrol.
ada waktu di mana dikatakan sholat sepertiga malam terakhir atau kapanpun lah. Terbaik itu di sepertiga malam terakhir ya, menjelang sahur. Luangkan waktumu sendiri dan kau ingat-ingat akan dosa yang kau. Jangan-jangan kau anggap biasa karena engkau hidup di lingkaran orang yang anggap dosa itu dosa biasa. Makanya Rasulullah katakan seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Makanya kalau mau tahu orang, lihat aja 5 sahabat terbaiknya siapa dia. Kira-kira begitulah bentuknya. Karakternya begitu. Jangan-jangan engkau hidup di lingkungan yang buat dosa kayak gitu biasa. Jadi engkau anggap biasa. Andai kan kau hidup di lingkungan orang-orang soleh, mungkin orang-orang soleh akan bilang itu perbuatan yang luar biasa gitu. Karena lingkunganmu lingkungan yang nggak memiliki ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi engkau terwarnai dengan itu, tercampur dengan itu. Makanya boleh berteman dengan siapapun, tapi sahabat dengan orang-orang soleh karena mereka remindermu bahwa perbuatan ini nggak benar. Perbuatan ini salah, ini sesuatu yang besar. Apa kata Rasulullah? Orang berbuat dosa itu orang-orang yang beriman ketika dia buat dosa, orang-orang yang durhaka pada Allah. Ketika dia buat dosa, dia rasa ada lalat yang nempel di hidungnya, kemudian dia usir aja begitu. Menganggapnya sederhana. Tapi orang beriman ketika dia buat dosa, apa yang dilakukan? Ketika dia buat dosa, maka dia rasakan dia berada di bawah sebuah gunung yang siap menghancurkan dirinya. Jadi terakhir dari penutup dari kisah tentang seseorang yang menganggap perbuatan dosa itu dosa yang besar banget, padahal sebagian orang menganggap dosa itu dosa biasa. Kisah di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang anak muda yang pada saat itu sedang diberikan tugas oleh Rasulullah untuk memberikan satu pesan pada sahabat lainnya. Di tengah perjalanan di kota Madinah, dia nggak sengaja, teman-teman semua, dia nggak sengaja ngeliat di kota Madinah zaman dulu kan miskin ya, jadi toiletnya itu nggak pakai pintu gitu, pakai tirai aja. Jadi tirainya itu terbuka karena tertiup angin. Dia lihat orang nggak pakai baju pada saat itu di toilet itu. Akhirnya dia menikmati itu dalam beberapa detik. Kemudian akhirnya dia tundukkan lagi pandangannya, dia sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Karena dia sempat menikmati, dia ngelihat terus dia menikmati gitu beberapa saat. Dia menundukkan pandangannya, terus dia mulai ngerasa takut dalam dirinya. Karena dia menganggap, ya kalau yang pertama abis itu dialihkan kan itu memang harusnya begitu. Tapi dia menikmati, dia sempat memandang gitu. Akhirnya beliau merasa itu dosa yang sangat besar, beliau malu hidup di kalangan orang-orang soleh, beliau lari ke atas gunung sana. Berhari-hari dicari sama Rasul, anak ini kemana, pemuda ini kemana. Setiap hari kerjaannya adalah nangis di atas gunung sana seorang diri, menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Rasul mengutus sahabat-sahabat coba cari si fulan ini di mana dia berada. Kemudian akhirnya para sahabat mencari, kemudian ada seorang bapak yang mengatakan, bapak tua mengatakan ada seorang anak muda di sana di atas gunung yang kerjanya menangis terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Maka saya hanya sesekali dia turun ke bawah gunung untuk saya memberikan susu. Setelah itu dia nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Singkatnya akhirnya dijemputlah si pemuda ini dalam keadaan yang sudah lemah dan sudah sakit karena terus-menerus menangis karena menangisi dosa-dosanya yang mungkin di zaman sekarang itu dianggap biasa. Jangankan beberapa detik, kadang-kadang orang menikmati setengah jam, 1 jam, 2 jam dengan apalah foto, video dan segala macam gitu, atau bahkan yang lain-lainnya ya. Akhirnya pemuda ini jatuh sakit, kemudian Rasulullah mendatanginya, diletakkanlah kepala ini di pangkuannya Rasulullah SAW, kemudian orang ini masih ketakutan, ya Allah, aku sudah melakukan dosa, ya Allah, aku sudah melakukan dosa besar, ya Rasulullah, gitu, dengan menikmati pandangan itu, sampai akhirnya dia mati, teman-teman semua. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat hendak menguburkan, Rasulullah itu berjinjit, ngangkat jenazah itu berjinjit sampai menuju ke kuburan. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau harus berjinjit ya Rasulullah? Mengantarkan pemuda ini, kenapa berjinjit? Apa kata Rasulullah? Karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun memenuhi semua tempat ini, sehingga nggak ada tempatku untuk berjalan. Jadi Rasulullah berjinjit membawa jenazah itu. Karena terlalu banyak malaikat yang turun berbondong-bondong mengantarkan jenazah sang pemuda soleh ini. Nah ini adalah aduh, ya Om juga kalau dengar kisah ini juga ya. Maksudnya kita kan refleksi pada diri kita sendiri ya teman-teman semua. Kita berbuat dosa terus kita masih menikmati dosa-dosa itu. Sementara ada orang di satu masa dia buat dosa, dia takut sekali dengan dosa-dosa itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi introspeksi buat diri kita bahwa semoga Allah terus mengampuni kita, semoga Allah masih terus menutup aib kita, dosa kita sampai hari ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menghentikan perbuatan dosa dan maksiat itu. Kita potong lingkaran setan itu, kita mau hidup lebih baik, kita mau hidup lebih benar. Walaupun kadang-kadang nggak mudah, tapi semoga Allah bantu karena tujuan kita adalah tujuan untuk jadi orang yang lebih baik insya Allah. Gitu.